Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini Bu Ica akan melanjutkan materi tematik 6E yang akan Ibu bahas pada kali ini, yaitu tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke contoh komoditas ekspor dan impor. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ekspor dan impor itu. Nah, ekspor ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menjual atau penjualan ya, yaitu menjual barang dari dalam negeri yang dikirimkan ke negara lain, atau dengan kata lain ya, dari Indonesia ke luar negeri ya. Indonesia menjual barang ke luar negeri. Nah, tujuan dari kegiatan ekspor ini untuk membantu dunia usaha menjadi lebih kondusif. Selain itu juga bertujuan mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Sedangkan kalau impor ini kebalikannya dari ekspor. Impor ini kegiatan membeli ya, pembelian jasa atau barang oleh satu negara ke negara lain. Nah, atau biasanya ya, Indonesia membeli barang ke luar negeri ya, dari luar negeri ke Indonesia. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkuat neraca pembayaran, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri. Nah, kenapa sih Bu kita harus mengimpor barang dari luar negeri? Nah, biasanya barang-barang yang diimpor dari luar negeri ini dia itu bahan bakunya terbatas di Indonesia ya. Jadi dengan kegiatan impor ini pun memberikan manfaat akan mendapatkan bahan baku suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri. Nah, namun terkadang pemerintah menaikkan tarif pajak pada produk impor yang harus ditanggung oleh importir, sehingga barang impor harganya akan lebih mahal karena harganya telah dikenai pajak tadi dan akan dibebankan kepada si konsumen. Jadi tidak heran jika produk impor harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk lokal. Selanjutnya itu komoditas. Komoditas adalah barang yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan. Jika barang tersebut tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan, maka bukan dinamakan komoditas. Jadi, komoditas ekspor dan impor adalah barang yang diperdagangkan antar negara yang bisa mengalami perubahan harga karena harga komoditas dipengaruhi permintaan dan penawaran di pasar komoditas. Nah, apa saja sih jenis komoditas ekspor impor Indonesia? Oke, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN, yang pertama dari hasil industrinya, Indonesia itu mengekspor berupa kain batik, semen, kertas, kayu lapis, dan produk kerajinan lainnya. Nah, yang kedua dari hasil pertanian itu berupa kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Nah, kemudian yang ketiga hasil dari perkebunan ya, yaitu Indonesia mengekspor berupa kelapa sawit, karet, kopi, dan coklat. Nah, yang keempat dari hasil kehutanannya, Indonesia itu mengekspor berupa kayu potong dan rotan. Nah, dan yang terakhir dari hasil peternakan, Indonesia mengekspor berupa daging. Selain itu, ada beberapa komoditas potensial ekspor di Indonesia. Yang pertama yaitu peralatan medis ya. Indonesia telah memulai untuk mengekspor produk atau peralatan medis kesehatan asli Indonesia. Nah, biasanya yang menjadi sasaran utama ekspor peralatan kesehatan ini antara lain itu Singapura, Jerman, Jepang, Arab Saudi, Amerika Serikat, Malaysia, Taiwan, dan Tiongkok ya. Contohnya itu bisa lihat kalian pada gambar, itu namanya mesin elektrokardiogram atau EKG buatan Indonesia yang digunakan untuk merekam aktivitas jantung. Nah, yang kedua itu tanaman obat ya. Di Indonesia ini banyak sekali bermacam-macam tanaman obat. Nah, yang sering diekspor yaitu tanaman obat yang namanya mahkota dewa ya. Bisa dilihat pada gambar itu namanya pohon mahkota dewa. Nah, selain itu ada daun cincau, temulawak, lidah buaya, dan berbagai tanaman obat lainnya.
Nah, yang ketiga ini adalah minyak atsiri ya. Minyak atsiri ini merupakan bahan baku untuk industri parfum ya, yaitu bahan pewangi, aroma dan kosmetik atau aromaterapi. Nah, biasanya mangsa pasar utama minyak atsiri ini adalah negara Jerman, Argentina, Inggris, Italia, Prancis ya, Thailand dan Jepang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu peralatan kantor. Indonesia juga merupakan salah satu eksportir alat-alat perkantoran yang memiliki reputasi yang sangat baik di pasar global. Nah, negara yang menjadi pasar basah untuk peralatan kantor asli Indonesia adalah Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan berbagai negara lainnya. Selanjutnya, komoditi yang diimpor ke Indonesia. Yang pertama, bahan baku, contohnya itu peralatan helikopter dan mesin pesawat mekanik serta peralatan elektronik. Ya, kemudian dari sektor sandang, Indonesia mengimpor mesin pembuat pakaian dari Singapura dan benang sintetis dari Malaysia. Selanjutnya dari sektor pangan, Indonesia mengimpor daging hewan beku, buah-buahan, beras, kedelai, dan lainnya. Dan yang terakhir dari sektor papannya, contohnya yaitu Indonesia mengekspor semen putih yang dijadikan bahan baku pembuatan rumah yang diimpor dari Filipina. Selanjutnya manfaat ekspor dan impor. Nah, manfaat ekspor yang pertama menambah devisa negara. Ya, tentunya dengan kegiatan ekspor akan menyumbangkan devisa yang besar untuk negara. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk lokal. Nah, dengan kegiatan ekspor sangat berperan dalam memasarkan produk domestik ke luar negeri. Semakin banyak permintaan produk domestik di luar negeri, maka akan semakin besar kegiatan produksi yang berlangsung di dalam negeri. Nah, yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya ekspor, maka secara tidak langsung perluasan produk lokal akan meningkatkan lapangan kerja dalam negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan kerjasama antara negara perdagangan. Nah, kemudian apa sih manfaat dari impor? Nah, manfaat dari kita impor barang ini yang pertama tentunya mendapatkan bahan baku ya. Ketersediaan bahan baku harus terkendali agar kegiatan produksi tetap berjalan dengan baik, dan biasanya bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri ini relatif lebih mahal dibandingkan bahan baku produksi luar negeri. Bahkan seringkali bahan baku tidak tersedia di dalam negeri ya, sehingga kita perlu impor dari luar negeri. Nah, yang kedua mendapatkan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri ya. Hasil alam yang dimiliki setiap negara itu berbeda, sedangkan pemenuhan kebutuhan tidak cukup dengan ketersediaan yang ada di dalam negeri. Nah, karena itulah kegiatan impor ini perlu dilakukan agar barang yang kita butuhkan itu bisa tersedia dengan baik. Nah, yang ketiga memperoleh teknologi modern. Nah, dengan kehadiran teknologi modern memiliki peran penting bagi kemudahan produksi barang. Ya, namun di negara berkembang seperti Indonesia, teknologi modern masih sangat terbatas. Nah, untuk mengatasinya Indonesia mengimpor teknologi dari luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu menambah pemasukan atau pendapatan negara ya. Nah, bertambahnya pendapatan negara ini dipengaruhi oleh nilai jual barang yang lebih mahal dibandingkan dengan nilai beli dari kegiatan ekspor. Demikianlah materi kita pada kali ini tentang komoditas ekspor impor Indonesia dan manfaat ekspor dan impor. Ya, semoga dengan adanya materi ini kita semua selalu mendukung produk-produk Indonesia dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.